Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clariza Apriliana dengan NIM 1905647 bersama rekan saya Eneng Mufadila dengan NIM 1902355. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu menganalisis jurnal mengenai manajemen sekolah inklusi dengan dosen pengampu Liza Susanti, SPD, MSI. Berikut jurnal yang kami pilih untuk kami analisis. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan khusus dengan judul Fungsi Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto yang disusun oleh Kurota Ayun dengan NIM 14010044072. Bagian pendahuluan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SDN Mentikan 1 Mojokerto, sekolah tersebut merupakan sekolah tingkat dasar pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai salah satu sekolah penyelenggara inklusif pada tahun 2013. SDN Mentikan 1 Mojokerto ditunjuk sebagai sekolah inklusif karena menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Mojokerto, serta tenaga pendidik di SDN Mentikan 1 Mojokerto telah mengikuti workshop tentang pendidikan inklusif. Hal tersebut menjadikan SDN Mentikan 1 Mojokerto bersedia menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didiknya. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik yang mampu memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus, ruang sumber yang kurang memadai, fasilitas yang kurang memadai, seperti belum terdapat tangga landau untuk anak yang menggunakan kursi roda, serta kamar mandi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Lalu, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah inklusif SDN 1 Mojokerto. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menggali informasi melalui memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan model fungsi manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai tujuan dalam penelitian ini dalam melaksanakan manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto. Pertama, fungsi perencanaan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SD Negeri Mentikan 1 Mojokerto. Hasil wawancara meliputi perencanaan visi, misi, dan tujuan sekolah inklusif yang diajarkan setiap tahun sekali pada awal sekitar bulan Januari. Seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf, bahkan penjaga dan anggota komite sekolah pun terlibat dalam proses evaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Di SDN Mentikan 1 Mojokerto ini menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 1 dan 4 dan yang lain masih menggunakan KTSP. Namun, pada sarana prasarana yang menunjang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum terpenuhi 100%. Meski sudah mengajukan beberapa kali ke dinas terkait sarana prasarana pendidikan inklusif, namun belum ada tindak lanjutnya. Pada perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan semuanya sudah pegawai negeri sipil dan aturan dari pemerintah juga guru yang memegang kelas juga harus PNS. Rencana teknik atau metode yang dipilih sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif berupa meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan, menyusun RPP dan PPI. Hasil observasi.
Hasil observasi menunjukkan fungsi perencanaan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Mentikan, Mojokerto, bahwa sumber daya yang digunakan ialah meliputi pendanaan, sarana prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan observasi dilakukan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan atau difungsikan dengan baik, seperti adanya ruang sumber bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ruang kelas, ruang guru, UKS, tempat ibadah, kantin, toilet, taman, tangga sekolah, serta lapangan sekolah. Kemudian juga terdapat media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar peserta didik berkebutuhan khusus seperti balok bangun ruang, pamflet bergambar, dan alat berhitung. Yang kedua, fungsi pengorganisasian dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SD Mentikan 1 Mojokerto mencakup penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan dalam membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Adanya struktur organisasi sekolah, pembagian tugas sesuai struktur organisasi sekolah, serta mendelegasikan guru dan siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah. Maka fungsi perorganisasian dikatakan sangat baik karena telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Hasil observasi, pembagian tugas dan peran guru sesuai dengan kelas yang diampu, juga peran psikolog sebagai tenaga guru pendamping siswa berkebutuhan khusus. Kemudian, pembagian tugas yang sesuai dengan struktur sekolah. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan hasil wawancara dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Mentikan, Mojokerto mencakup melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, pengarahan warga sekolah agar melaksanakan tugas sesuai kualifikasi, pemberian komando pada warga sekolah, serta pemberian semangat dan motivasi agar senantiasa semangat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka fungsi pelaksanaan dapat dikatakan dengan baik. Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 bahwa pelaksanaan pembelajaran telah disesuaikan dengan RPP yang telah disusun, sehingga juga sesuai dengan tujuan dan indikator yang ingin dicapai. Namun untuk pelaksanaan PPI belum berjalan. Selanjutnya, pemberian komando pada warga sekolah juga terlihat saat kepala sekolah mengarahkan karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian, menjalin hubungan komunikasi yang baik antar warga sekolah di SD Mentikan 1 Mojokerto, seperti saat istirahat guru saling bercerita keadaan kelas masing-masing, siswa yang menyapa dan memberi salam pada guru saat berpapasan, serta memberi senyum pada petugas satpam saat hendak keluar gerbang sekolah. Lebih lanjut, pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti abakus, balok-balok, dan poster. Yang keempat, fungsi pengawasan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SD Mentikan 1 Mojokerto. Hasil wawancara, fungsi pengawasan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif mencakup adanya pengawasan kinerja serta adanya pengawasan dari dinas pendidikan, namun hanya sekedarnya saja, serta pelaksanaan evaluasi berkala. Maka fungsi pengawasan dikatakan baik. Kemudian, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, ialah sarana pendukung pembelajaran yang masih kurang, ruang kelas sumber yang terlalu sempit sebagai ruang belajar para peserta didik berkebutuhan khusus yang begitu banyak, dan terbatasnya tenaga pendidik untuk siswa berkebutuhan khusus. Hasil observasi, mengawasi kinerja warga sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dengan mengecek tugas yang dilaksanakan oleh guru-guru, seperti dengan adanya daftar hadir setiap hari dan mengingatkan jadwal menjaga kantin sekolah, serta sesekali kepala sekolah berkeliling di setiap kelas. Kemudian, kepala sekolah juga mengawasi dengan cara bertanya pada guru tentang tugas yang sedang atau telah dikerjakan, seperti meminta laporan guru kelas di setiap kelas, serta bertanya tentang perkembangan peserta didik yang diberi tanggung jawab. Berikut kami paparkan tabel 4.1 yang berisi hasil penilaian fungsi manajemen pendidikan inklusif SDN Mentikan 1 Mojokerto. Dapat kita lihat bahwa SDN Mentikan 1 Mojokerto mendapatkan predikat baik dalam menjalankan fungsi manajemen pendidikan inklusif. Yang terakhir, bagian saran dari peneliti terkait analisis jurnal ini, yaitu yang pertama, bagi kepala sekolah.
diharapkan mengajukan kepada Dinas Pendidikan untuk penambahan tenaga pendidik, khususnya guru pendamping khusus atau GPK, karena masih kekurangan GPK, serta mengajukan penambahan sarana prasarana penunjang belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagi guru. Guru diharapkan mempertahankan kerjasama antara GPK dalam mengelola kelas, menyamakan hak antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, bagi Dinas Pemerintahan Kota Mojokerto, harus adanya pengawasan yang lebih mendetail dari dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap sekolah di Kota Mojokerto. Karena di SDN Mentikan 1 Mojokerto, jumlah pendidik berkebutuhan khusus dan tenaga guru berbeda jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.